Ya, langsung Kak Dani, silakan. Sebentar. Oke, saya buka punya saya juga sambil baca. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Mbak Suri. Saya Hadianti Ramadhani, biasa disapa Dani. Saya seorang tunanetra low vision. Saat ini saya bekerja sebagai content writer di sebuah digital agency bernama ThinkWeb. So, hari ini saya mau sharing, mau cerita nih sama teman-teman tentang potensi disabilitas untuk pekerjaan masa depan alias future work gitu ya. Ya, slide kedua, future work tuh apaan sih? Ya, future work. Kalau dari kosakatanya tentunya kita tahu future work adalah pekerjaan masa depan, tapi pekerjaan masa depan tuh yang kayak gimana sih emangnya gitu ya. Nah, dari pengamatan saya dan beberapa riset kecil yang coba saya lakukan, kurang lebih intinya future work itu seperti ini. Ya, deket sama teknologi dan digitalisasi gitu ya, teman-teman. Tentu kita lihat saat ini apa-apa kita pakai teknologi, apa-apa pakai aplikasi gitu ya, beli bensin aja pakai aplikasi sekarang. Ya, kemudian kebutuhan hasil kerjanya harus cepat dan terukur gitu ya. Orang sekarang makin sibuk, maunya apa-apa cepat, tapi bisa terukur supaya kinerjanya bisa makin hari makin baik gitu. Ya, kemudian waktu dan tempatnya fleksibel. Jadi kerjanya nggak mesti jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Mungkin bisa juga mungkin jamnya diatur disesuaikan. Bisa juga tempatnya tidak hanya di kantor gitu, termasuk saya teman-teman di ThinkWeb sejak pandemi sampai sekarang bahkan gitu kita masih work from home, masih dari rumah kerjanya gitu ya. Nah, terus slide berikutnya, apa sih yang bikin pekerjaan mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu akan berbeda dengan pekerjaan di 5 tahun atau 10 tahun mendatang gitu. Perubahan itu penyebabnya apa? Yang pertama jelas perkembangan teknologi. Seperti yang udah saya mention di slide sebelumnya bahwa teknologi sangat dekat dengan keseharian kita sekarang gitu kan. Terus Sorry, Mbak Dani, saya tadi nggak sengaja ke mute, bisa di unmute lagi. Teman-teman yang lain minta tolong ya kalau lagi sesi mungkin yang tidak berkepentingan di mute aja kecuali pembicara. Terima kasih. ya, oke, udah terdengar lagi suara saya? Ya, Kak Halo, Dani. Sudah Mbak. sudah ya, bentar ya, saya balik ke slide saya tadi mana. Oke, saya ulang ya di slide ini ya, berarti ya faktor perubahan ya, penyebab perubahan. Oke, yang pertama, tadi yang pertama penyebabnya adalah perkembangan teknologi. Ya, jelas bahwa keseharian kita sekarang sangat dekat dengan teknologi, tadi saya udah bilang ya. Kemudian adanya lahirnya pemimpin-pemimpin dari generasi milenial nih. Generasi milenial ini sekarang udah mungkin menginjak usia 30-an, sudah mulai pada jadi leader, udah mulai pada jadi bos, jadi pemimpin di institusinya, di lembaganya, di komunitasnya, di kelompoknya. Gitu ya. Nah, milenial ini kan memang orang-orang yang mulai banyak terpapar sama teknologi, dia menjembatani antara Gen X sama Gen Z sekarang gitu. Nah, makanya pemimpin-pemimpin generasi milenial ini udah senengnya apa-apa pakai teknologi, pakai aplikasi gitu kan. Makanya mereka yang mengatur segalanya, mengatur apa namanya lembaganya, mereka menggunakan teknologi tuh. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk di rumah aja gitu ya, nggak bisa kemana-mana, terbatas untuk berinteraksi secara langsung, akhirnya jadi mempercepat nih perkembangan teknologi tadi, kita jadi apa-apa harus online gitu ya, kayak sekarang kita webinarnya online seperti ini gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi adalah munculnya tren pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak jauh, remote working ya atau work from home tadi gitu ya. Ini semua ini ya yang nantinya mendorong pekerjaan-pekerjaan masa depan itu akan seperti ini nih, akan muncul gitu karena faktor-faktor ini. Kemudian slide berikutnya
Terus pekerjaan apa sih emangnya yang bakal hilang gitu dan tergantikan sama mesin? Nah, dari riset-riset yang saya coba lakukan kurang lebih ya, yang pertama teller bank. Ya, lihat dong sekarang ATM udah bukan cuman buat ngambil uang, tapi buat nabung juga udah bisa gitu ya. Apa-apa pakai mobile banking. Jadi lama-lama mungkin kita nggak butuh teller lagi nih. Mungkin pekerjaan teller bank akan semakin sedikit. Operator telepon atau telemarketing. Nah, ini kayaknya by system udah bisa lah ya pakai AI gitu ya kalau jawab-jawab pertanyaan yang apa namanya FAQ gitu ya istilahnya yang sering ditanyakan gitu. Telemarketing juga saya kira orang mungkin sebagian orang sudah mulai males nerima telepon penawaran lewat telepon gitu ya. Mungkin ada media lain, mungkin email atau yang lainnya. Kasir jelas ya, teman-teman udah ada OVO, ada Dana, ada Link Aja gitu ya. Lama-lama kasir mungkin juga tidak dibutuhkan lagi. Agen travel ada dong aplikasinya sekarang ya, ada Traveloka dan ada yang lain, jelas tuh kan. Agen travel mungkin nanti nggak dibutuhin lagi karena orang bisa pesan langsung lewat aplikasi. Pustakawan juga begitu, kita sekarang baca buku kebanyakan pakai e-book lewat handphone aja atau lewat apa namanya lewat laptop gitu, tidak perlu melalui pustakawan gitu ya, dan termasuk juga buruh pabrik karena banyak pekerjaan-pekerjaan pabrik yang mungkin nantinya bisa dikerjakan oleh mesin atau oleh robot gitu. Terus kalau gitu, kalau pekerjaan-pekerjaan ini ya, saya perhatikan mungkin justru kebanyakan teman-teman disabilitas saat ini justru banyaknya berkecimpung di pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu ya. Nah, terus kalau pekerjaan-pekerjaan kayak begini bakal hilang, terus nanti di masa depan bakal ada apa? Yo, next slide. Nah, kurang lebih ya, yang tadi yang berkaitan sama teknologi tadi ya, ciri-cirinya pekerjaan yang bisa cepat, terukur, bisa dikerjain dari mana aja. Nah, ini ada programmer atau web developer atau apps developer juga sama ya. Ini apa? Developer untuk aplikasi. Kemudian data analis. Tadi untuk pekerjaan yang sifatnya terukur pasti analis itu akan dibutuhkan. E-commerce specialist itu juga termasuk karena sekarang orang apa-apa belanjanya pakai marketplace juga. Dan termasuk social media management. Ini salah satu pekerjaan yang saya tekuni di ThinkWeb ya, teman-teman. Dan saya pengen bahas lebih lanjut tentang social media management ini. So, next slide. Social media management sebagai salah satu future work. Ngapain sih social media management tuh kerjaannya? Ya, yang pertama, merencanakan konten, melakukan perencanaan konten di media sosial. Ya, jadi teman-teman kalau lihat postingan di media sosial dari brand, dari perusahaan, dari lembaga-lembaga gitu ya, kalau pernah follow, itu nggak main posting-posting aja, itu ada perencanaannya, bahkan 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya juga udah dipikirin konsepnya mau gimana, postingnya berapa kali seminggu, dalam sebulan harus dapat berapa, harus dapat engagement-nya berapa nanti, itu strateginya gimana, dan seterusnya gitu ya, desainnya seperti apa gitu. Social media management ini juga mengembangkan brand awareness, jadi dari konten sosial media yang kita pegang, jadi kalau kita punya project atau brand yang kita pegang, nah ini untuk sosial media ini akan membantu brand awareness-nya kepada masyarakat gitu. Plus manajemen konten. Jadi bukan cuma direncanain, bukan cuma planning aja, tapi kita juga harus memanage konten kita, ya kan, daily-nya. Day per day-nya mau seperti apa gitu ya, ada komen atau ada DM harus dijawab gitu kan. Postingannya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu, atau seperti apa, ya itu juga ada manajemennya gitu ya, harus di-manage supaya engagement-nya stabil. Meningkatkan traffic website melalui SEO atau search engine optimization. Ini kalau megangnya website ya, megang artikel. Termasuk data analis juga biasanya ngecek-ngecek nih traffic-nya. Menjaga dan meningkatkan reputasi brand. Nah, semua pekerjaan tadi ya yang dilakukan sama social media manager atau pekerjaan social media management ini tujuannya adalah ini, menjaga dan meningkatkan reputasi dari sebuah brand. Jadi apa yang kita sampaikan lewat konten
akan mempengaruhi reputasi atau citra dari brand atau lembaga yang kita bikinin kontennya, gitu ya. Jadi ini ujung tombak dari sebuah apa ya, citra ya, image dari sebuah brand atau lembaga gitu. Jadi kita perlu berhati-hati juga dalam bikin konten supaya jangan sampai konten yang kita bikin justru merusak citra dari brand yang kita pegang. Next slide. Terus kalau pekerjaan social media management tuh ngapain aja sih? Gitu ya, apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Ini diantaranya ya, penulisan konten. Ya, jadi ini bisa nulis kontennya kalau di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter gitu ya, bikin captionnya, termasuk bikin copy on image, teks yang ada di atas gambar gitu, atau misalkan kalau bikin artikel untuk website, termasuk nih bikin desain visual itu juga. Kan kalau kita posting di Instagram misalnya atau di media yang sifatnya visual yang lain gitu ya kan nggak mungkin cuman teks aja gitu ya, pasti ada visualnya, ada desainnya, dan juga produksi video atau podcast. Nah ini pekerjaan-pekerjaan ini bisa banget nih teman-teman dilakukan sama disabilitas ya, karena saya sendiri juga udah ngerjain nih yang penulisan konten ya kalau untuk tunanetra, desain visual sama apa namanya, video ini teman-teman Daksa sama Tuli saya kira sangat potensial untuk bisa melakukan ini. Next, terus hard skill yang dibutuhkan apaan aja sih? Ya pasti dong familiar sama sosial media termasuk website dan blog. Ya, jadi teman-teman kalau mau bekerja di bidang sosial media ini ya harus adalah orang-orang yang memang biasa menggunakan sosial media tentunya gitu ya. Sudah familiar lah dengan fitur-fiturnya gitu supaya nggak kagok-kagok banget gitu kalau untuk melakukan pekerjaan. Creative thinking. Penting ya, ini pekerjaan di industri kreatif. Jadi kita juga harus berpikir dengan kreatif. Klien juga nggak mau kalau kita bikin konten gitu-gitu aja, bosen. Audiens juga bosen ngelihatnya gitu ya. Akhirnya engagement-nya bisa turun. Makanya berpikir kreatif adalah hal yang harus kamu punya kalau kamu mau bekerja di sosial media gitu ya, bekerja berkaitan dengan sosial media management. Research skill atau kemampuan melakukan riset. Kenapa nih perlu riset? Ini terutama buat teman-teman yang pengen jadi writer ya atau content writer atau copywriter gitu ya kalau di sosial media. Riset ini penting karena sebentar ya, lagi azan di tempat saya. Bentar ya, teman-teman. Ya, oke. Riset skill. Kenapa riset skill ini penting ya, terutama buat yang mau jadi writer, copywriter atau content writer, karena untuk kita bikin konten kita perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk tulisan. Ya, dan kita harus riset dulu tuh. Terus termasuk juga bentuk kontennya kayak gimana, kompetitor kita bikinnya kayak apa sih, orang-orang lain bikinnya kayak apa sih gitu ya. Perkembangannya sekarang ada fitur baru apa sih di Instagram gitu misalnya. Itu semua harus perlu kita bisa manfaatkan dan itu perlu kemampuan untuk riset supaya tadi kita juga bisa berpikir kreatif itu kalau kita salah satunya modalnya dari riset. Menulis persuasif ini juga buat writernya ya. Teman-teman tunanetra khususnya saya kurang tahu kalau teman-teman tuli atau daksa seperti apa, tapi yang saya tahu teman-teman netra nih banyak yang sudah jago lah ya, nulisnya bagus gitu, tapi kebanyakan penulisnya itu nulis fiksi, nulis cerpen gitu ya, nulis artikel opini atau yang sifatnya hard news gitu ya, yang to the point gitu.
Nah, ini beda teman-teman. Kalau kita nulisnya di sosial media, ini kan kaitannya sama kita beriklan ya, advertising. Sifatnya harus persuasif atau mengajak. Ini sama sekali berbeda, bertolak belakang justru. Kalau teman-teman nulisnya hard news, itu kan harus netral ya, kita nggak boleh berpihak. Tapi penulisan di advertising seperti sosial media konten, justru kita harus menggiring pembaca kita, menggiring audiens kita untuk beli produk kita misalnya gitu ya, atau untuk membangun awareness kepada produk kita gitu, untuk berpihak sama produk kita gitu. Nah, ini menulis persuasif, sifatnya mengajak gitu. Storytelling skill jelas ya, bahwa kalau kamu nulisnya cuman langsung ayo beli ini gitu ya, itu biasanya engagement-nya kecil, tapi orang lebih suka cerita gitu. Ketika kamu menyampaikan promosi produk tertentu melalui sebuah cerita, orang biasanya akan lebih tertarik gitu ya, lebih lebih betah untuk berlama-lama di akun Instagram atau di akun sosial media kita gitu. Jadi orang biasanya follow kita tuh bukan karena mau beli, tapi karena mereka mendapatkan informasi yang menarik atau bermanfaat buat mereka. Nah, salah satunya menarik itu lewat storytelling ini gitu ya. Jadi penting untuk punya storytelling skill buat yang mau jadi writer. Ini membuat desain dan mengedit video mungkin buat teman-teman tuli sama jaksa ya. Kemampuan membaca data dan metrik. Nah, memang tadi seperti saya bilang di slide-slide sebelumnya, ada posisi namanya data analis. Memang ini sebenarnya kemampuan membaca metrik ini sebenarnya job desk-nya seorang data analis, tapi kita nih writer ataupun designer ataupun video editor nggak ada salahnya juga kita bisa baca metrik data. Kenapa? Karena kita juga bisa mengevaluasi konten kita sendiri gitu ya, paling enggak yang basic-basic lah ya, yang dasar-dasar kita bisa sendiri gitu. Kalau memang perlu diskusi lebih lanjut, memang itu ada di di teman-teman yang data analis gitu ya. Nah, bahasa Inggris pasif, ayo. Harus nggak sih bisa bahasa Inggris gitu ya? Nggak juga sih sebenarnya, tapi saya sih menyarankan teman-teman kalau bisa bahasa Inggris minimal pasif, itu akan sangat membantu. Terutama tadi ya, balik lagi buat writer, by the way karena saya content writer, jadi mungkin saya banyak explore ini, banyak cerita tentang posisi yang content writer ya teman-teman. Kenapa perlu bahasa Inggris pasif? Ya, karena tadi untuk riset, kebutuhan riset salah satunya. Kebutuhan untuk mencari bahan tulisan. Ya, kalau kamu cuma bisa bahasa Indonesia, maka artikel atau sumber tulisan yang bisa kita dapatkan itu akan relatif sedikit gitu dibandingkan kalau kamu bisa yang membaca paling enggak ya memahami artikel-artikel berbahasa Inggris gitu. Contoh saya pernah pegang dulu brand ini suplemen untuk perempuan yang menstruasi. Coba kalau menstruasi ini bahas menstruasi dalam bahasa Indonesia itu source-nya sedikit sekali gitu. Maksudnya angle-nya gitu-gitu aja gitu ya, teman-teman. Sementara kan kita bikin konten harus terus berkesinambungan gitu ya, harus berkelanjutan. Ya, ada yang bocor sepertinya. Iya, boleh tolong dibantu. Iya, oke. Ya, itu ya teman-teman. Jadi, kalau source kita ini bisa kita punya source yang berbahasa Inggris, ini akan jauh lebih membantu karena ternyata source berbahasa Inggris itu angle-nya lebih banyak gitu ya, lebih bermacam-macam dibandingkan kalau hanya bahasa Indonesia aja gitu ya. So, next slide. Nggak cuma hard skill, tapi juga butuh soft skill. Ini beberapa di antaranya soft skill yang dibutuhkan. Up to date dengan tren terbaru. Jelas ya, teman-teman ya, karena namanya sosial media itu kan harian lah ya istilahnya tuh, kontennya tuh mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu, akan sering rutin untuk itu gitu. Jadi kalau kita nggak update biasanya jadi kurang menarik gitu. Kalau misalkan ada berita-berita yang lagi viral gitu, yang lagi mungkin itu bisa lah dikaitkan sama brand yang kita pegang. Nah, itu biasanya bisa tuh dikaitkan kontennya, sehingga itu biasanya engagement-nya jadi lebih bagus karena memang informasinya atau beritanya memang lagi viral gitu dan ternyata bisa dikaitkan gitu ya. Kayak mungkin teman-teman pernah baca ya, kayak
ada orang jualan, apa ya, misalnya dress untuk nikahan gitu ya, dikaitin sama beritanya Maudy Ayunda gitu kan, beritanya viral gitu ya. Nah, terus itu dia bikin konten tuh, padahal jualannya jualan dress, "Oh, dress-nya nih kayak dress-nya Maudy Ayunda nih, di sini kita ada nih jual ini," gitu ya. Itu dikaitin seperti itu juga jadinya engagement jadi lebih bagus. Time management skill, ya. Kita perlu bisa memanage waktu kita dengan baik, karena kalau seperti saya kerja di agensi, kita megang satu orang ya, satu orang itu megangnya nggak satu project gitu, bisa dikasih 2, 3, 4 gitu. Saya sekarang di tingkat saya dikasih pegang 2 project. Teman-teman yang awas, yang bukan tunanetra kan, kalau tunanetra kita memang speed kerjanya tidak bisa secepat orang awas ya, gitu. Kalau memang saya cuma dikasihnya 2. Mmm, Teman-teman yang tidak tunanetra itu bisa dikasih pegang 3 atau bahkan 4 project gitu, kalau memang brand-nya lagi banyak. Nah, ini lumayan hektik gitu teman-teman, untuk megang 2 project aja buat saya yang kebetulan yang salah satu project-nya request-nya banyak banget gitu. Tapi kita kan harus tepat deadline semuanya gitu ya, dengan kualitas yang memenuhi standar lah gitu. Ya, jadi nggak boleh ada yang keteteran gitu. Jadi ini time management sangat perlu supaya kita bisa memanage semua project kita dengan sama baiknya. Teamwork atau kolaborasi ya. Mungkin ada orang-orang konten kreator yang bisa ngerjain semuanya sendiri, dari risetnya, bikin konsep kontennya gitu ya, ngedraft konten, ngedesain, bikin video, sampai evaluasi, bisa ngerjain sendiri, silahkan. Ya, kalau mau freelance seperti itu, silahkan kalau teman-teman bisa ngerjain. Tapi ketika teman-teman masuk ke industri, seperti saya nih kerjanya kantoran kayak gini, itu nggak mungkin satu orang disuruh megang semuanya. Kita pasti ada divisi-divisinya. Seperti saya sekarang divisinya namanya engagement. Divisi engagement ini di ThinkWeb ya tugasnya untuk bikin konten aja. Jadi soal desain, video, dan lain-lainnya ya orangnya beda lagi, ada divisinya sendiri-sendiri gitu. Nah, dalam satu project itu biasanya ada satu content writer, satu designer, ada satu video editor tergantung kebutuhan project-nya ya, apakah Kak Dani, membutuhkan maaf video. saya potong. Waktunya Ya. 5 menit lagi Kak Dani. Oke, siap. Misal video gitu ya, ada video editor satu, kemudian ada data analis sama ada account eksekutif gitu. Nah, itu account eksekutif itu yang menghubungkan antara klien dengan kita, dengan tim produksi gitu ya. Itu. Jadi kita perlu bisa bekerja sama dengan baik juga. Anti baper. Kenapa anti baper? Karena jangan berharap kamu bikin konten sekali langsung approve. Pasti akan ada feedback dan ada minta revisi gitu ya. Dan klien itu kejam, teman-teman. Saya bilangin aja. Mereka kalau ngomong bisa sekate-kate ya, mungkin nggak peduli perasaan kita, nggak peduli kita disabilitas, mungkin juga mereka nggak tahu gitu ya. Mereka taunya mereka bayar dan mereka ingin yang terbaik. Jadi ya nggak boleh secampang baper lah ya gitu. Kalau karena kita bikin konten pasti akan banyak revisi. Kemauan untuk terus belajar, ya jelas karena kita bicara teknologi ya teman-teman. Ketika bicaranya teknologi, pasti teknologi terus berkembang. Kalau kita tidak belajar, kita pasti akan ketinggalan. Hari ini kita punya Instagram, Facebook, mungkin 5 tahun lagi mungkin ada sosial media yang lain gitu misalnya. Kalau kita nggak belajar, kita pasti akan terus tertinggal gitu ya. Next slide. Ini tools ya yang perlu dikuasai kalau teman-teman mau bekerja di sosial media. Jelas ya, sosial medianya sendiri, blog atau website buat writer, terutama ini tools penjadwalan konten ya. Ini juga buat writer biasanya yang jadwalin kontennya seperti Hootsuite atau Metaphor Creator, itu contohnya. Tools untuk mendesain atau video editing, itu buat yang mau jadi desainer dan video editor tentunya. Nah, ini yang penting saya mau sampaikan. Google Drive seperti Google Sheet, Google Docs, Google Slide ya, ini untuk kebutuhan koordinasi. Karena tadi kita waktu kerja dan tempat kerjanya fleksibel, di mana saja, kapan saja, maka teman-teman terutama buat tunanetra, silakan ditingkatkan skill-nya ya, jangan cuma Microsoft Office aja, tapi coba kuasai Google Drive
ini ya, Google Sheet, Docs, Slide gitu ya, karena ini untuk keperluan koordinasi di internal kita, di internal tim produksi, biasanya pakai ini gitu, karena kita kerjanya dari mana saja tadi itu ya. Next slide. Nah, kenapa saya rekomendasikan ya pekerjaan sosial media konten ini buat teman-teman disabilitas? Yang pertama bisa dikerjakan dari mana saja, yang artinya ya bisa kerja termasuk dari rumah. Ini akan sangat membantu buat teman-teman disabilitas yang punya hambatan mobilitas seperti tunanetra ataupun teman-teman physical disability yang pakai kursi roda ya. Gitu ya, teman-teman tunanetra mungkin naik angkot masih bisa lah ya, tapi kan ada ribet-ribetnya, pasti lebih nyaman kan kalau kerjanya bisa dari rumah misalnya atau dari tempat yang mudah dijangkau sama kita. Nah, teman-teman yang berkursi roda ini biasanya banyak ceritanya tuh udah keterima nih di perusahaan ini, tapi gedungnya tidak aksesibel misalnya, atau transportasi ke tempat perusahaannya yang tidak aksesibel, kan nggak mungkin ya tiap hari naik taksi gitu kan, pasti boncos dong ongkos kita gitu kan. Nah, makanya pekerjaan seperti sosial media ini bisa dikerjakan dari rumah termasuk ya, jadi ini fleksibel waktunya, tempatnya. Mengutamakan skill bukan tingkat pendidikan. Ya, di mana teman-teman disabilitas ini biasanya buat sekolah aja masih susah gitu. Jadi nggak harus S1, S2. Biasanya ini saya 6 bulan kemarin habis ada anak magang juga di Tingweb, itu anak SMK, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang setingkat SMK aja mereka udah pada bisa bikin konten sebetulnya secara teknis gitu. Walaupun memang karena mereka masih remaja jadi logika berpikir atau logika penulisannya yang masih kurang. Tapi secara teknis mereka sudah bisa gitu. Artinya sebenarnya banyak lowongan yang bisa teman-teman dapatkan gitu kalau punya skill-nya. Dan untuk mendapatkan skill itu tidak harus sekolah tinggi, tapi bisa jadi dari belajar secara otodidak atau kalau mau lebih terpercaya itu ikut pelatihan yang bersertifikat misalnya gitu ya. Cukup aksesibel juga untuk tunanetra pengguna screen reader seperti saya gitu ya, karena menggunakan tools atau kalau saya banyak pakainya di produknya Meta atau Google gitu, itu biasanya lumayan aksesibel gitu. Next. Nah, siapkan dirimu untuk menjemput future work. Ya, bangun dulu portofolionya. Kalau teman-teman suka nulis, silahkan nulis di blog atau di website komunitas dimanapun. Yang bisa desain atau video editing juga silahkan berkarya dulu, posting di mana. Saya kurang tahu kalau untuk desain atau video editor gitu ya, tapi saya yakin ada tempat-tempat untuk memajang karya-karyanya teman-teman. Mengamati tren ya supaya kita tidak ketinggalan sama trennya yang saat ini ada apa. Memerhatikan iklan-iklan yang ada di sekitar, karena memang bagaimanapun sosial media management ini berkaitan sama mengiklan atau tadi persuasif sifatnya gitu ya. Jadi kita lihat tuh kalau iklan-iklan di sekitar kita kopinya nulisnya apa ya, gambar-gambarnya biasanya rata-rata gimana ya cara mendesainnya dan seterusnya. Mempelajari hard skill dan soft skill-nya yang tadi saya udah sampaikan ya, ini silakan dipelajari. Dan yang terakhir untuk mengikuti program magang. Kenapa sih mengikuti program magang ini perlu? Karena bukan cuman kita bisa skill-nya, tapi seringkali teman-teman disabilitas itu tidak siap secara mental. Ya, apalagi terbiasa untuk misalnya bergaulnya dengan sesama rekan disabilitas aja, begitu ketemu perusahaan yang inklusif masih kaget-kagetan nih, gitu ya. Ketemunya juga sama orang yang belum biasa menghadapi disabilitas dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya ikut magang ini saya sih sangat menganjurkan gitu ya supaya sebenarnya membiasakan teman-teman secara mental untuk siap bekerja secara inklusif. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlewat waktunya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas banget waktunya Mbak Dani, luar biasa. Oke. Terima kasih banyak Kak Dani. Oke, sedikit saya rangkum dari pemaparan Kak Dani tadi. Karena perkembangan zaman di mana teknologi saat ini sudah merajai ya teman-teman. Jadi kedepannya akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Dan teman-teman disabilitas saat ini justru banyaknya bekerja di posisi-posisi yang berpotensi digantikan oleh mesin. Nah, posisi-posisi pekerjaan yang akan muncul atau sudah muncul karena teknologi atau istilahnya future work adalah pekerjaan yang dikerjakan dari mana aja nih, seperti Kak Dani dari rumah gitu ya, atau dari tim Divaling ini semuanya terpencar-pencar, nggak di kantor.
secara cepat, terukur, dan kaitannya erat sekali dengan digital, laptop, internet, ya contohnya apa? Tadi ada developer IT, data science, dan social media management, salah satunya. Nah, untuk social media management itu ada 2 skill, penulisan konten dan graphic designer. Dan kedua skill ini memerlukan beberapa hard skill dan soft skill lagi, teman-teman. Kalau hard skill-nya tadi mampu riset. Riset itu kayak nyari tahu gitu ya via Google, rajin baca, kemudian mampu bercerita lewat tulisan. Kalau bisa bahasa Inggris meski pasif akan menjadi nilai tambah. Kemudian soft skill-nya apa? Mampu bekerja dalam tim, mampu membagi waktu, anti baperan ya, bertanggung jawabnya kuat banget karena kita kerjanya kan dari rumah ya. Gimana caranya ngontrol kalau kita nggak punya tanggung jawab yang besar. Oke, itu aja tadi rangkumannya. Kita masuk ke sesi tanya jawab maksimal 30 menit. Untuk teman-teman yang tadi masih bingung beberapa istilah yang disampaikan Kak Dani atau pertanyaan apapun dipersilakan raise hand, kalau bisa raise hand via Zoom. Nanti di unmute, sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Oke, tadi di chat sudah ada yang bertanya, kita bacakan yang di chat dulu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Dari Kak Yusuf, saya ingin bertanya kepada Mbak Ramadhani, apa sih tipsnya agar website kita bisa mempertahankan, bahkan mungkin meningkatkan atensi lebih dari publik? Terima kasih. Oke, bisa mempertahankan atensi publik. Ya, tadi salah satu yang saya sempat sebutkan adalah menggunakan SEO atau Search Engine Optimization. Jadi teman-teman perlu belajar tentang teknik penulisan SEO, itu satu, menggunakan keyword-keyword yang kira-kira akan banyak digunakan gitu ya. Nah, selain itu juga teman-teman berkaitan, kalau untuk penulisan berkaitan sama copywriting gitu ya. Nanti ada akan panjang lagi nih urusannya gitu ya. Kalau copywriting itu ada formulanya, gimana kita bikin judul yang menarik, bagaimana kita bikin paragraf pembuka yang bisa bikin orang mau penasaran baca terus sampai akhir gitu. Dan seterusnya gitu ya. Gimana kita bikin alur penulisan yang menarik itu juga sih. Kurang lebih itu, Kak Suri. Oke, kalau Kak Yusuf belum terjawab, nanti di akhir bisa nanya lagi ya. Kemudian yang angkat tangan sudah ada Yudi Yusfar. Silakan di unmute, Kak Yudi. Oke, terima kasih Kak Danti, selamat sore. Ya, sore. Ya, saya Yudi juga dari Bandung, tapi di Bandung Coret di Cimahi tinggalnya. Ya, oke. Saya terus terang pernah ikut juga pelatihan macam karya tulis, termasuk dulu itu ada cyber journalism ya. Nah, yang saya alami bagi disabilitas netra itu kendalanya pada screen reader biasanya. Nah, itu dulu. Yang aku ingin tanya, kira-kira ada nggak yang Kak Diantir rekomendasiin kira-kira yang tepat selama ini Pak Adianti kerja itu pakai screen reader apa yang biasanya yang relatif fleksibel gitu? Oh, screen readernya ya. Ya, kalau screen readernya saya biasa pakai NVDA untuk di laptop gitu. Kalau di handphone saya sekarang pakainya iOS sih gitu. Jadi kalau saya pribadi ini kan nanti kembali ke teman-teman ya, kenyamanannya masing-masing gitu. Kalau handphone karena saya juga sosial media memanage sosial media brand-brand juga, saya lebih nyaman di iOS gitu pakai Apple karena lebih nyaman secara ini ya, navigasi gitu. Tapi kalau teman-teman nyaman dengan Android ya silahkan gitu. Yang penting kan kenyamanan masing-masing. Tapi kalau untuk di laptop saya pakai NVDA sekarang gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang angkat tangan. Sebentar. Yang angkat tangan. Siapa tadi yang angkat tangan ya? Nggak kelihatan ya, bentar. Oke, Pak Subagio. Silakan Pak Subagio. Unmute. Pak Subagio ini tuli atau daksa atau netra ya? Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Silakan. Sudah dengerin? Sudah. Ya, sudah terdengar. Silakan.
Oh iya, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Mbak Adianti. Salut atas pekerjaannya gitu ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu, misalnya ada teman kita yang bekerja di suatu perusahaan, tapi berbasis web atau aplikasi gitu ya. Nah kan sebenarnya kan sudah ada itu standar WCAG, Web Content Accessibility Guideline gitu. Nah itu terkadang ada juga di antara teman-teman agak sulit mengakses web tersebut karena mungkin belum standar WCAG itu barangkali mungkin ya. Nah itu untuk menyiasatinya kira-kira bagaimana itu Mbak? Oh, maksudnya bekerja di perusahaan web, tapi webnya yang tempat bekerja itu belum aksesibel ya? Iya, jadi mungkin ada satu perusahaan, cuman karyawannya itu lebih banyak jobnya itu dari web tersebut barangkali gitu ya. Job desk-nya itu lebih banyak dari web tersebut. Cuman terkadang web itu rada agak kurang akses mungkin atau kurang standar barangkali gitu ya. Nah untuk menyiasati tersebut, kira-kira bagaimana itu Mbak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Subayo. Nah, mungkin saya sharing aja ya. Kalau di ThinkWeb sendiri, ya jadi memang kita bekerja dari segi kitanya sebagai disabilitas, kita perlu memaksimalkan potensi. Tapi dari segi perusahaan juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya, apalagi buat tunanetra, memang kalau untuk website tidak aksesibel itu akan sangat mengganggu sekali untuk kebutuhan pekerjaan. Nah, kalau di ThinkWeb memang disesuaikan gitu. Kalau memang misalnya kita punya software, tadi saya nggak sempat sebutkan ya di slide, itu salah satunya software yang kita pakai adalah untuk project management software namanya Basecamp. Teman-teman boleh googling tuh, tri.basecamp.com, trinya pakai angka 3. Nah, itu kita pakai itu. Sebenarnya ada manajemen software yang lain gitu ya, project management software yang lain namanya Trello ya kalau nggak salah. Nah, setahu saya si Trello ini nggak fully accessible gitu. Nah, makanya ThinkWeb pakainya Basecamp aja gitu, karena di Basecamp itu cukup accessible sama screen reader. Dan by the way di ThinkWeb selain saya ada teman saya ya satu lagi yang tunanetra total gitu, kalian saya low vision ya. Nah, teman saya itu. Nah, itu kita bisa menggunakan itu gitu. Jadi memang yang disesuaikan kira-kira bisa nggak pakai ini gitu ya. Nah, kemudian juga misalkan kita submit pekerjaan ke klien itu maunya ditampilkan menggunakan Google Slide misalnya gitu ya. Nah, memang Google Slide sebenarnya aksesibel sih buat screen reader, tapi saya lebih nyaman pakai kalau bikin draft pakai Google Sheet aja. Nah, itu teman-teman di tim itu nanyain, "Gimana Dan, lu lebih nyaman di mana nih? Pakai Sheet aja boleh nggak?" Ya udah pakai Sheet aja, nanti kalau udah approve dari internal baru kita pindahin ke slide gitu. Ya, jadi dari teman-teman di ThinkWeb sendiri juga menyesuaikan gitu. Kalau memang screen reader-nya tidak bisa mengakses itu, ya kan kita nggak bisa kerja gitu. Jadi itu sebenarnya perlu pemahaman dari pihak pemberi kerja juga gitu untuk tahu, oh ini website ini nggak aksesibel nih untuk tunanetra gitu. Jadi gimana caranya untuk mereka juga mengimprove website tersebut gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke. Terima kasih Kak Dani, semoga menjawab ya tadi Pak Subagio. Oke, ada yang bertanya lagi? Oh, tadi Kak Yusuf ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Silakan Kak Yusuf, mungkin langsung on mic. Iya, Mbak, saya mau bertanya ini, kalau tadi saya menyimak kan Mbak juga menulis content writer ya. Ya. Nah, yang jadi masalah itu kalau content writer itu kan berkaitan dengan ide ya. Tapi, untuk mencari ide itu kan kadang-kadang kita mentok tuh Mbak, yang ini udah, yang itu udah. Gimana tuh kiatnya Mbak mencari ide supaya kan kita juga harus menyesuaikan dengan sasaran yang kita ini, misalnya ini untuk anak muda nih, cara ngomong kita juga bertutur di penulisan konten itu juga harus yang lagi tren di anak muda, cara bahasa kita disesuaikan seperti itu. Idenya gitu dari seperti apa, kemudian kalau boleh saya ingin tahu sosial medianya Mbak gitu, boleh nggak nanti di akhir webinar ini, Instagram atau apa gitu ya. Terima kasih Mbak ya. Iya, terima kasih sekali Pak. Iya,
ide. Brainstorming, Pak Yusuf ya. Jadi kita tadi saya bilang kita bekerja secara teamwork, kita tidak sendirian gitu ya. Jadi memang apa tadi kalau Pak Yusuf tadi bilang harus menyesuaikan tone language-nya gitu ya, cara penyampaiannya. Nah, itu kalau dari tone language, gaya desain, gaya penyampaian bahasanya seperti apa, itu biasanya sudah dibicarakan sejak awal sama ini istilahnya sama digital strategist ya. Jadi ketika misalnya ThinkWeb lagi pitching sama klien nih, kita mau dapat klien baru gitu ya. Nah, kita udah pasang tuh strateginya untuk tone language-nya mau gimana, bahasanya gitu ya, atau nanti tipe desainnya akan seperti apa nih untuk brand ini gitu. Itu memang sudah ada ininya, udah ada kesepakatan di awal gitu. Jadi itu nggak berubah-berubah. Nah, kalau ide itu setiap bulan, teman-teman, itu kita sebagai writer kita akan diminta bikin topik plan namanya. Ya, jadi kita ngusulin topik dulu. Nah, bikin topik plan ini termasuk nanti kita juga berdiskusi dengan tim gitu. Jadi dalam 1 bulan misalnya kita mau bikin 12 konten. 12 konten topiknya apa aja sih gitu ya, yang berkaitan tentunya sama brand yang kita pegang gitu. Nah, ini kita nggak mikir sendiri. Oke lah, kita memang perlu lah ya sebagai writer kita punya ide gitu. Tapi ini juga sebelum disubmit ke klien, biasanya kita dicek dulu di internal. Apalagi kalau content writer itu ada di divisi engagement itu ada editor juga dan ada head division, ada editor, itu pasti mereka akan ngecek dulu sebelum kita submit ke klien. Oh, ini kalau topik-topiknya masih kurang oke, kita perlu kita meeting bareng gitu. Oh, ini nggak masuk nih topik yang kayak begini nih ke brand ini gitu. Oh, ini klien biasanya nggak mau nih kalau topik model begini gitu. Jadi itu salah satunya. Jangan berpikir sendirian teman-teman gitu ya. Oke, kalau kita bisa punya ide, kita googling gitu, dari baca artikel, mungkin nonton YouTube, dari baca buku, atau melihat konten-konten kompetitor alias sosial media dari akun-akun yang sejenis gitu ya. Kalau kita jualan skincare lain pada apa sih ngomongin topik apa gitu. Itu termasuk riset tadi ya. Gitu. Tapi ketika kita mentok ya jangan dipikirin sendiri juga, kan kita punya tim. Ya, kita berdiskusi, salah satunya brainstorming itu. Saya itu cukup sering salah satu brand yang atau project yang saya pegang sekarang itu tiap bikin topik plan kita meeting bareng gitu karena kliennya agak rewel. Gitu. Begitupun nanti ketika kita udah submit topik, klien belum tentu setuju dan mereka akan punya topik. Kadang-kadang mereka punya topiknya sendiri. Ini bahasnya gini terus sih, coba bahas kayak begini gitu. Oh ya udah masukin ke topik gitu. Jadi ada banyak angle, kita nggak harus selalu berpikir sendirian kok gitu. Itu mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih Kak Dani, Pak Yusuf. Ada lagi nggak yang bertanya? Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Untuk teman-teman yang belum bertanya, oke, ini ada pertanyaan tapi di luar topik ya. Di ThinkWeb atau di Faling ada lowongan apa aja Kak untuk tunanetra? Kalau saya jawab dulu untuk yang di Divaling ya, mungkin nanti Kak Dani jawab untuk yang di ThinkWeb. Untuk saat ini Divaling belum membuka lowongan kerja karena kita juga memikirkan kalau buka mau gajinya pakai apa gitu ya. Belum membutuhkan tenaga kerja baru. Jadi ke depannya kalau ada untuk tunanetra kemungkinan besar sama kayak posisinya Kak Dani ya, sebagai content writer. Kalau di ThinkWeb gimana Kak Dani? Ya, kalau untuk buka lowongan saya kurang tahu karena bukan bagian saya, itu biasanya harus ke HRD atau ke bagian yang lain gitu. Ya, tapi intinya gini, kalau teman-teman tertarik mau kerja di ThinkWeb juga, biasanya kalau untuk tunanetra memang posisinya yang memungkinkan gitu, itu di konten memang itu karena berbasis teks gitu ya. Nah, by the way saya mau cerita sedikit teman-teman, sebelum saya kerja di ThinkWeb itu dulu ada teman saya tunanetra total yang magang di ThinkWeb dan waktu magang itu dia diminta untuk keliling ke semua divisi, suruh nyobain divisi mana aja yang aksesibel buat tunanetra gitu. Dan kesimpulan dari teman saya waktu itu adalah divisi yang aksesibel di ThinkWeb. Nah, selain konten tadi dulu tuh ada namanya divisi SMDA, Social Media Digital Activity, itu buat ngurusin giveaway, ngurusin kuis-kuis berhadiah gitulah ya. Kalau sekarang divisi SMDA sama konten udah dijadiin satu, dijadiin divisi engagement. Sama satu lagi yang menurut kawan saya itu cukup aksesibel buat tunanetra adalah strategis, divisi digital strategis. Jadi membuat strategi untuk konten gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik silakan, tadi hard skill sama soft skill-nya diasah dulu. Nanti mungkin one day kalau ada kesempatan atau ada peluang nanti bisa
dapat infonya lah ya gitu. Nanti mungkin juga bisa tanya langsung lewat Instagramnya ThinkWeb gitu, atau mungkin lewat email dan lain-lain gitu. Nanti kalau ada peluang akan dapat kabar lah gitu. Itu, Suri. Terima kasih Kak Dani. Ya, jadi untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan yang mirip-mirip seperti Kak Dani atau yang social media management, tunggu sampai akhir karena kan ada informasi dari tim Divaling setelah Q&A. Oke, kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nggak paham ya, ini kita bahas apa sih ya? Udah tadi aku pantau nggak ngerti-ngerti misalnya seperti itu. Tanya aja, tidak apa-apa. Kita kan di sini berdiskusi secara serius tapi santai, ya kan? Dan misalnya nih teman-teman kayak nggak paham, content writing itu apa sih, Kak? Riset itu apa sih? Hal-hal sesimpel atau sesederhana itu tidak apa-apa ditanyakan, ya. Karena teman-teman banyak banget istilah-istilah yang memang masih banyak yang belum paham, ya Kak Dani ya. Ya. Seperti apa itu portofolio, itu masih banyak yang apa sih? Nggak ngerti gue gitu ya. Kemudian apa lagi ya tadi istilah-istilahnya ya, developer IT misalnya atau data science. Nah itu bisa teman-teman tanyakan di sini. Karena teman-teman ke depannya teman-teman disabilitas juga mulai berpikir ya ini gimana biar ke depannya pekerjaan saya itu terus hidup gitu kan, tidak akan digantikan oleh tenaga mesin, dan saya juga akan tetap bisa terberdaya nih, ke depannya punya karir, bisa punya tabungan sendiri. Siapa sih yang nggak mau, ya kan? Salah satunya melalui pekerjaan-pekerjaan digital ini. Oke, sudah ada yang bertanya di chat. Portofolio. Di ThinkWeb, ada link YouTube-nya nggak? Oke, nanti ya ditaruh di link chat ya. Kemudian dari Mbak Kristiana. Portofolio sama nggak dengan CV? Terima kasih. Silakan Kak Dani. Beda dong. Beda ya teman-teman. Kalau CV kan isinya data kalian, data nama gitu ya, pendidikannya sampai mana, pengalamannya di mana, tapi kan tertulis gitu. Tapi kalau portofolio itu adalah hasil-hasil karya kalian selama ini. Jadi orang tuh bisa menilai, oh ini si A bisa mendesain. Style desainnya seperti apa sih? Oh kayak gini nih, kayaknya lebih cocok buat misalnya brand produk anak-anak misalnya gitu ya. Karena kan setiap orang punya gayanya sendiri. Oh ini Dani punya tulisan di website ini. Oh tulisannya seperti apa? Oh tulisannya formal gitu. Oh ini kurang cocok nih kalau tulisan ini untuk brand ini karena brand ini nih target audiensnya anak muda gitu ya. Jadi kan lebih perlu yang friendly misalnya gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya portofolio itu adalah hasil karyanya teman-teman yang selama ini teman-teman sudah punya gitu. Jadi itu penting ya kalau teman-teman mau bekerja di industri kreatif walaupun bukan sosial media ya. Misalnya kalian mau hal yang lain lah penulis ya walaupun bukan sosial media tapi biasanya desain penulis, desainer atau video editor. Nah, itu kan punya karya tuh. Nah, itu karya-karya itu sebaiknya kalian punya portofolio supaya orang bisa melihat seberapa baguskah gitu ya. Atau misalnya secara teknis nih mungkin desainer atau video editor kan ada teknik-teknik, wah jago nih desainernya bisa bikin gambar yang kayak gini. Itu kan tekniknya beda ya teman-teman. Kalau yang pemula sama yang udah expert kan gayanya udah beda tuh. Gitu. Kira-kira dia kalau suruh bikin desain buat konten-konten yang target audiensnya orang dewasa sama target audiensnya remaja sama nggak? Kalau gayanya sama kan monoton dong kalau gitu. Nah orang harus bisa menyesuaikan itu gitu. Jadi sebenarnya lebih ke karya-karya yang teman-teman sudah punya gitu ya supaya meyakinkan pemberi kerja bahwa memang teman-teman bisa kok gitu bekerja, bisa membuat karyanya gitu, bisa nulis, bisa mendesain gitu. Itu kurang lebih. Oke, semoga menjawab ya tadi Kak Kristiana. Ada lagi nggak? Kita masih punya 5 menit lagi. Sebenarnya lebih ya, 5 menit, 10 menit. Tapi karena tampaknya sepi atau mungkin pada Mau bertanya, Kak? Oke, ada yang bertanya siapa ini? Silakan. Kak Arif. Silakan Kak Arif. Oh iya. Oke, Kak Dani ini mau bertanya. Ya. Kan apa ya? Kan ini pengalaman saya dalam mau ngelamar kerja kan. Jadi kan saya sebenarnya udah beberapa kali membuat portofolio ya. Nah, ternyata
ketika saya membuat portofolio, terus ada peluang kerja, ternyata di dalam portofolio saya itu nggak ada basic yang tercantum di situ. Misalnya gini, kayak kemarin saya buat portofolio public speaking, mengetik 10 jari, terus saya membuat saya main musik gitu. Ternyata ketika ada lowongan pekerjaan itu mereka membutuhkan portofolio mengenai seberapa kita bisa memasak, terus kemudian pokoknya kayak bartender kita tuh pengetahuan kita seperti apa gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah kita tuh gimana sih, portofolio itu harus di-upgrade setiap berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali, atau kita harus membuat portofolio dalam berbagai klasifikasi gitu biar nggak buat lagi gitu Kak. Terima kasih. Ya, oke, Arif. Ya, gini ya, teman-teman, tentukan dulu kamu itu mau bekerja di bidang apa, sehingga portofolio kamu itu sejalan dengan pekerjaan yang nanti kamu pengen submit gitu ya. Kalau kamu portofolionya dibikin musik, terus submit jadi bartender, ya nggak nyambung. Gitu. Jadi ya kalau memang kita harus tahu dulu ya teman-teman, minat kita tuh passionnya kemana gitu ya, bakat, minat, hobi, passionnya kemana gitu. Dari awal kita menentukan. Kalau saya memang dari tahun 2011 itu sudah mulai suka nulis dan pengen banget kerja sebagai penulis gitu, pengen punya penghasilan dari menulis, makanya membangun portofolionya ya nulis gitu, ya bikin blog dulu, terus ikut website komunitas, ikut lomba nulis gitu ya, sehingga portofolionya sejalan sama pekerjaan yang saya pengen gitu ya. Jadi ini teman-teman dari awal harus nentuin dulu pengen kerjanya di bidang apa, kemudian bangun portofolio yang sesuai dengan pekerjaan itu gitu ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin lihat di lowongan pekerjaan di LinkedIn aja misalnya, biasanya kan ada tuh buka lowongan sebagai content writer misalnya gitu ya, yang dibutuhkan gitu ya, butuh kriterianya apa, 1, 2, 3 gitu. Nah, baca tuh kriteria 1, 2, 3. Nah, kira-kira teman-teman udah belum memenuhi kriteria itu? Nah, kalau belum, sekarang improve-nya ke situ. Jadi supaya teman-teman punya arah. Saya harus ngapain ya? Kalau saya jadi content writer, saya harus ngapain ya biar bisa keterima nih misalnya gitu. Jadi harus tentuin dulu, kalian pengen kerjanya di bidang apa, kira-kira bidang itu butuh skill apa, butuh portofolio seperti apa supaya saya bisa meyakinkan perusahaan yang membuka lowongan di bidang itu. Gitu ya, ditentuin dulu pekerjaannya, baru bangun portofolionya, nanti sejalan melatih diri untuk sampai ke titik itu gitu. Karena akan terus, kita kan bikin portofolio itu sama dengan kita latihan ya teman-teman, latihan nulis gitu, nulisnya dilatih terus. Begitupun teman-teman yang mau jadi desainer kan kemampuan desainnya dilatih terus. Mungkin saya kalau baca tulisan saya di 10 tahun yang lalu nulis di blog sama sekarang akan sangat jauh berbeda gitu. Mungkin saya akan ketawa sendiri bacanya, dulu nulis begini amat ya gitu. Ya, karena itu memang dulu portofolio saya itu, tapi akan terus di-upgrade gitu. Ya, itu kita akan lihat ke situ. Itu sih dari saya. Terima kasih Kak Dani. Semoga menjawab ya Kak Arif atau untuk yang lain yang punya pertanyaan mirip-mirip ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Untuk satu orang, apakah ada? Kalau tidak ada ini, oke ada. Naura, silakan Naura. Halo, selamat siang Kak Dani. Iya, siang. Saya ingin bertanya, kan saya sudah ada satu proyek menulis workbook untuk suatu acara, tetapi workbook sebelum workbook tersebut dalam format yang fix, itu saya diskusikan dulu dengan tim yang lain, jadi hasil tulisan yang ada di dalam buku tersebut merupakan hasil brainstorming bersama tim penulis. Nah, hasil buku tulisan yang ada di dalam buku tersebut apakah bisa kalau kita cantumkan di dalam portofolio, karena kan itu hasil bersama ya, bukan hasil pribadi gitu. Takutnya klaimnya atas nama buatan saya sendiri padahal bukan gitu. Itu aja sih Kak, terima kasih. Oke. Ya, workbook ya, sebenarnya tergantung dari medianya sendiri. Gimana ya, kalau dulu itu
misalnya gini ya, saya dulu pernah sebelum jadi content writer, saya dulu pernah jadi ghostwriter, teman-teman. Ghostwriter itu nulis buku, tapi nulisnya buat orang lain. Jadi saya nggak kelihatan tuh kalau saya yang nulis di situ. Jadi keluarnya misalnya nama klien saya gitu. Misalnya Mbak Suri pengen punya buku, tapi nggak bisa nulis, punya ide doang gitu. Nah saya nulisin nih, tapi nanti kalau bukunya terbit, itu keluarnya namanya bukan nama saya, keluarnya nama Mbak Suri gitu. Nah, itu kalau kayak gitu, itu tuh kan nggak bisa dijadikan portofolio, teman-teman. Karena kan kita secara etika gitu ya, kita nggak mungkin mengklaim gitu itu karya kita, karena kan sudah perjanjian di awal. Nah, kalau workbook ini saya kira sebenarnya kalau tergantung ya, kamu nulisnya atas namamu dan kawan-kawan gitu ya, di kakak. Berarti kan bareng tuh mungkin ya. Nah, itu mungkin masih bisa ya. Dan itu juga kesepakatan dari tim tempatmu di sana gitu, itu boleh nggak sih itu kalau dijadikan seperti itu gitu, di kayak tadi kan saya ghostwriter kan itu nggak mungkin ya karena secara etika gitu. Nah kalau saya sendiri juga di konten, teman-teman, bikin konten sosial media kan tadi saya bilang saya kan cuman kopinya aja, cuman teksnya, tapi kan desainnya bukan sama saya ya. Tapi karena saya menyebutkan di portofolio bahwa skill saya adalah menulis, ya jelas bahwa portofolio yang saya tunjukkan adalah teksnya gitu, bukan desainnya. Walaupun misalkan saya nyantumin link atau nyantumin screenshot dari postingannya misalnya gitu ya, kan itu ada desainnya ya gitu. Tapi kan itu desainnya bukan karya saya, karena saya bilang di portofolio itu kan pasti dijelaskan gitu bahwa ini portofolio saya adalah yang teksnya, yang copywritingnya gitu, bukan desainnya gitu. Ya, sebenarnya itu bisa dijelaskan sih menurut saya ya, bisa dijelaskan bagianmu yang mana saat menulis workbook, itu bagianmu yang mana gitu. Itu sih menurut aku begitu. Itu silakan. Semoga menjawab Kak Noura. Jadi nanti kalau misalnya belum menjawab, bisa minta sosial medianya Kak Dani. Oh iya. Sana ya, nanti di akhir ya. Oke. Dan sesi Q&A kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Dani atas semua ilmu-ilmunya. Semoga teman-teman disabilitas yang sebelumnya masih bingung ya, apa sih pekerjaan masa depan itu, apa aja posisinya, skill-nya apa aja yang harus dimiliki. Sekarang lebih terbuka lagi pikirannya dan ada keinginan untuk belajar lebih jauh lagi. Ya. Oke. Kita akhiri dulu sesi dari Kak Dani. Tetapi berikutnya akan ada pengumuman dari tim Divaling tentang kesempatan training plus magang yang berkaitan dengan pekerjaan masa depan atau future work. Saya persilakan Kak Arina untuk menjelaskan. Oke, halo. Halo, suara saya terdengar ya? Jelas Kak Arin. Oke, selamat sore semuanya. Makasih ini masih semangat untuk gabung. Perkenalkan saya Arin dari Divaling. Nah, sekarang seperti yang tadi diperkenalkan oleh Mbak Suri, saya akan menjelaskan kesempatan dari Divaling untuk training dan juga magang dalam program DOP. Nah, ini saya share screen ya. Sebentar saya share dulu. Oke, apakah sudah terlihat ya? Sudah, Kak, tapi belum di-present. Oke, sudah full screen ya? Sudah, mantap. Oke, sip, terima kasih. Jadi hari ini kita sudah ngobrol banyak nih dengan Mbak Dani tadi juga tentang salah satu posisi atau pekerjaan yang bisa teman-teman geluti di masa depan karena sesuai juga dengan kebutuhan saat ini. Sebentar. Oke, nah karena saat ini sudah semakin banyak kesempatan kerja di industri 4.0, makanya dari Divaling sendiri melihat kayaknya perlu nih kita juga memberikan kesempatan ke teman-teman agar dapat meniti karir nih. Jadi kami adakan namanya program DOP, kependekan dari Disability Empowerment for Professional Equality. Bahasa Indonesianya adalah pemberdayaan penyandang disabilitas untuk penyamarataan profesionalisme. Nah, untuk tahun ini fokusnya adalah di pekerjaan digital, salah satunya adalah social media management atau memanage sosial media. Oke. Nah, program DOP ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan skill-nya teman-teman untuk kemudian nanti dipakai pada saat bekerja di dunia digital.
Nah, di program ini tuh ada apa aja? Yang pertama, seperti tadi sudah beberapa kali dimention, dibilang oleh Mbak Suri dan juga teman-teman adalah pelatihan intensif ya, intensif selama 3 bulan untuk menjadi sosial media strategis. Yang kedua adalah nanti selama program akan dilatih dan juga dimentori oleh ahli di bidangnya. Jadi teman-teman akan langsung tahu nih bagaimana sih di dunia digital itu sendiri prakteknya seperti apa, itu nanti akan dijadikan bahan di pelatihan. Yang ketiga, akan ada kesempatan magang berbayar selama 3 bulan di berbagai perusahaan. Nah, untuk programnya itu kapan? Nah, saat ini kan sudah mulai bulan Juli ya, ini sudah tanggal 2 Juli, itu sudah di masa pendaftaran. Jadi, teman-teman di sini, kalau misalnya belum mendaftar, silahkan segera daftar. Linknya nanti akan saya sampaikan di akhir. Terus kemudian nanti untuk trainingnya sendiri, pelatihannya itu akan dilakukan dari bulan Agustus sampai Oktober. Nah, kemudian setelah itu ada apa setelah training? Akan ada kesempatan magang. Itu di bulan November sampai Januari untuk grup pertama, dan juga kemudian ada di Februari sampai April untuk di grup kedua. Kemudian program ini akan selesai pada bulan Mei sampai Juni. Nah, ini dia beberapa fokus pelatihannya. Jadi secara umum, teman-teman akan dilatih menjadi sosial media strategis. Tugasnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dani adalah bagaimana caranya agar sosial media dari perusahaan, dari brand itu lebih banyak bisa mencapai konsumen, seperti itu. Nah, dari sini nanti akan ada 2 penjurusan. Jadi teman-teman bisa ambil salah satunya. Yang pertama adalah untuk content writing, yang kedua desain grafis. Jadi, kalau misalnya teman-teman berminat, misalnya saya suka nulis atau saya kedepannya ingin berkecimpung di bidang menulis, nah itu bisa mengambil penjurusan content writing atau penulisan konten. Nah, untuk teman-teman yang suka ngedesain, biasanya punya ide gambar atau visual atau apa, itu bisa mengambil di penjurusan desain grafis. Jadi nanti bisa mengambil salah satunya untuk didalami selama 3 bulan training. Nah, ini dia persyaratannya. Apa aja nih syaratnya agar bisa ikut? Yang pertama, ini yang paling penting. Karena DOP ini juga bertujuan nanti akan memagangkan. Jadi, kalau misalnya magang, harus minimal harus sudah punya kemampuan sebelumnya. Gitu ya. Jadi, untuk teman-teman yang mau ikut DOP, itu sudah harus punya kemampuan dasar. Jadi sebelumnya sudah harus punya kemampuan, pengalaman, entah itu untuk penulisan konten, kalau misalnya nanti mau ambil penjurusan penulisan konten, atau pengalaman dan skill keterampilan desain grafis, kalau mau ambil desain grafis. Nah, dari mana kami bisa tahu teman-teman sudah punya pengalaman atau kemampuan ini? Di antaranya adalah apakah teman-teman sudah pernah ikut pelatihan, atau apakah teman-teman adalah lulusan dari jurusan yang kaitannya dengan penulisan konten atau desain grafis. Misalnya dulu saya sekolah jurusan DKV, mungkin itu yang bisa desain grafis, atau saya ikut pelatihan intensif kepenulisan, nah itu bisa untuk penulisan konten. Atau teman-teman yang suka belajar sendiri atau otodidak, istilahnya otodidak. Jadi kalau teman-teman memang punya minat di situ, terus kemudian selalu meningkatkan skill-nya sendiri, gitu ya, itu juga bisa ikut di program DOP. Yang kedua adalah mempunyai laptop dan juga koneksi internet. Jadi program ini diadakan online sehingga koneksi internet itu penting. Nah, kemudian nanti kan ada pemagangan ya. Selama pemagang itu umumnya akan menggunakan laptop.
Nah, di sini sehingga persyaratannya adalah teman-teman harus punya laptop. Sehingga nanti kalau misalnya pun sampai ke pemagangan, itu bisa bekerja secara mandiri. Seperti itu. Yang ketiga, persyaratannya adalah mempunyai portofolio. Nah, itu tadi apa portofolio? Bukti-bukti, contoh-contoh pekerjaan yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Kalau misalnya berminat untuk jurusan penulisan konten, silahkan dimasukkan contoh-contoh tulisannya. Kalau teman-teman mau mengambil jurusan desain grafis, silahkan di-share portofolio yang berisikan contoh-contoh gambar, poster, video, atau apapun yang teman-teman sudah pernah buat. Nah, ini jadi berbeda ya dengan CV. CV itu data diri. Siapa teman-teman, pengalamannya apa, keterampilannya apa. Kalau portfolio itu khususnya untuk hasil pekerjaan yang sudah teman-teman pernah lakukan berkaitan dengan tema training. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini juga komitmen yang kami sangat minta dari peserta, adalah peserta bisa mengikuti pelatihan ini selama 3 bulan. Karena ini pelatihannya intensif dari bulan Agustus sampai Oktober. Nah, jadi teman-teman harus bisa, jika ingin ikut DOP, harus bisa mengikuti selama 3 bulan. Seperti itu. Terus kemudian, apa saja sih yang didapat dari selama pelatihan ya? Yang pertama, karena yang mengajar adalah ahli, terus kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan materi, mengerjakan tugas, baik tugas individu atau kelompok, pastinya nanti akan ada peningkatan keterampilan. Yang kedua, selama program nanti akan ada tugas-tugas yang dapat menjadi portfolio teman-teman. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ke depannya mau melamar kerja, portfolio selama mengikuti program DOP itu bisa dimasukkan. Yang ketiga adalah kesempatan magang profesional. Yang keempat, nanti teman-teman juga akan mendapatkan uang internet selama program. Nah, program training ini sendiri nanti terbatas untuk 50 orang. Jadi teman-teman diharapkan kalau memang belum mendaftar, segera mendaftar. Nah, kemudian setelah 50 orang melakukan training, akan dipilih sebanyak 25 orang untuk melakukan magang. Magang diantaranya di beberapa perusahaan, contohnya ada BEDO, Bali Business Export Development Organization, jadi perusahaan ekspor gitu ya. Terus kemudian ada EVOMO, ada SurfAid, ada HRA Bali, ada Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, ada Campaign, ada Ngalup.co, ada Seed Advisory, ada Brave Factor, sama Maharani Craft, dan juga beberapa perusahaan lain yang belum ada di slide ini. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan kesempatan magang sebagai social media strategis, diantaranya adalah sebagai content writer atau sebagai graphic designer di perusahaan-perusahaan ini. Nah, kemudian apa aja sih persyaratan biar teman-teman ini bisa melakukan magang? Yang pertama adalah harus aktif selama program training 3 bulan, selama Agustus sampai Oktober tadi. Yang kedua, harus ada peningkatan kemampuan selama program. Jadi nanti kami akan lihat, oh ini siapa nih yang awalnya mungkin belum bisa ini, sekarang sudah bisa. Seberapa peningkatannya, itu kami akan lakukan penilaian. Yang ketiga adalah profesional dan disiplin selama program. Nah, jadi nanti aspek-aspek ini akan kami lihat nih, untuk menentukan apakah teman-teman ini layak untuk mendapatkan pemagangan atau enggak, termasuk di dalam 25 orang yang akan dimagangkan atau tidak. Apa yang didapat selama magang? Yang pertama pastinya pengalaman kerja, jadi langsung kerja dengan tim di perusahaan itu. Yang kedua adalah portfolio sesuai dengan penjurusan, karena nanti selama magang
akan bekerja sebagai content writer atau desain grafis. Yang ketiga, teman-teman juga akan mendapatkan uang bulanan gitu. Jadi magang ini adalah magang berbayar. Nah, seperti itu. Dan magang ini diupayakan dilakukan online, tapi juga memungkinkan untuk dilakukan offline. Jadi teman-teman juga mungkin harus datang ke perusahaan. Itu nanti tergantung ya, nanti dari perusahaannya membutuhkannya seperti apa. Itu, nah ini dia, link pendaftaran. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mendaftar, silahkan langsung mendaftar. Ini linknya adalah di bit.ly peserta P-nya besar, DOP, D-nya besar, DOPE, DOPE, D-nya besar 2022. Nanti kami juga akan mengirimkan link ini ke grup, jadi teman-teman bisa juga untuk mendaftar di link yang sudah kami tuliskan di grup. Seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan sejauh ini? Ada 2 orang yang nanya, Kak Gresia dan Kak Eka Christian. Kak Gresia, silakan. Selamat sore, Kak. Saya izin bertanya terkait pelatihan atau program yang akan dilaksanakan Agustus sampai bulan Oktober. Itu untuk durasi waktunya setiap harinya fleksibel atau nanti tetap ada jadwal-jadwal tetap gitu, misalnya setiap dari jam berapa sampai jam berapa, itu bagaimana ya Kak ya? Karena kan saya kebetulan juga sedang kuliah, jadi mungkin nanti kalau memang diterima gitu bisa disesuaikan sama jadwalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk jadwalnya ada jadwal tertentu. Jadi karena nanti apalagi di bulan pertama itu akan ada kelas, jadi semuanya kan berkumpul di satu kelas online sih ya, online. Nah, kemudian nanti setelah itu baru pada saat masa-masa penugasan, tugas karena nanti ada tugas individu dan kelompok, itu baru nanti akan ada beberapa jadwal yang teman-teman bisa pilih. Seperti itu sih kira-kira penggambarannya. Terima kasih. Kemudian Kak Eka. Berarti belum ada pastinya ya Kak ya, jamnya gitu. Mungkin siang atau malam atau kapan gitu ya Kak ya? Kita sepertinya usahakan siang ya Mbak Suri ya. Iya, siang. Ya, siang. Jadi pada sekitar siang lah gitu. Ini banyak banget yang angkat. Siap. Terima kasih Kak. Kak Gresia. Kita satu lagi ya, supaya waktu nggak molor. Kak Eka Christian, silakan. Ya, terima kasih. Mau bertanya ini. Ya, silakan. Saya sih sebenarnya berminat di bidang content writing. Tapi memang terus terang, saya belum punya skill sih di bidang content writing yang spesifik gitu ya. Kalau secara umum, gitu kayak misal waktu kuliah kan harus nulis tugas akhir ya paling cuma gitu aja sih skillnya, tapi yang content writing secara spesifik belum punya skillnya. Dan untuk alat teknologi itu adanya PC bukan laptop. Nah, apakah tetap bisa ikut di pelatihan ini? Oke, terima kasih pertanyaannya. Tidak apa-apa, coba aja karena kan kalau penulisan tugas akhir itu juga cukup kompleks. Jadi nanti mungkin pada waktu training juga akan bisa ditingkatkan penulisan yang lebih strategis, misalnya untuk pengiklanan atau seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nanti silakan mendaftar. Yang kedua, apakah kalau pakai PC boleh? Boleh sekali. Jadi itu PC atau laptop. Terima kasih udah notes ya. Nanti saya notes lagi kayak kalau misalnya kami promosi biar ada tulisan PC atau laptop gitu. Seperti itu, semoga menjawab. Lalu nanti kan katanya ada harus menambahkan portofolionya Kak ya? Nanti. Itu bisa aja contoh tulisan beberapa tulisan pada waktu kuliah mungkin bisa disertakan ya gitu. Gitu ya. Siap. Iya. Terima kasih. Ini ada banyak banget yang angkat tangan. Nanti teman-teman yang belum kebagian bertanya bisa tanya di grup WhatsApp ya. Karena kita harus mengakhiri tidak ngaret. Terima kasih Kak Arin penjelasan tentang program DOP. Daftar DOP-nya sudah ada di kolom chat. Teman-teman cek ya di kolom chat. Nanti akan disebarkan juga ke kolom WhatsApp grup.
Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum saya akhiri dan silakan ke MC, saya cuma mau bilang bahwa training dan magang itu berat, gitu ya. Bekerja itu berat, tapi menganggur jauh lebih berat. Jadi saya harap teman-teman di sini tahan banting dalam mengikuti proses-proses training, magang, belajar lebih banyak, gitu ya. Karena menganggur jauh lebih tidak enak. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Saya serahkan ke MC kita, Kak Frida. Silakan Kak Frida. Oke, terima kasih Kak Suri. Aku mengalihkan ya. Sebelum diakhiri sesi acara ini, lebih baik kita foto sesi foto bersama kali ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyalakan kameranya atau on cam. Aku pengen lihat nih kalian nih wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya mana ya. Mungkin teman-teman boleh on cam ya, kita sesi foto bersama dulu ya teman-teman. Cuman 5 detik aja kok. Ayo coba, yang Ira belum on cam nih, Imam juga belum, Ferry, Anastasia, boleh kali ya on cam sebentar, kita foto sesi bersama kali ya. Tuh yang slide pertama nih, Imam, Nurul, Isma, Ferry, atau kalian mau on cam atau enggak nih? Aku pengen lihat wajah kalian nih. Oke, mungkin lagi di jalan kali ya. Ya udah. Aku hitung ya sampai 3 nih. Mau gaya bebas boleh kali ya? Gaya bebas dulu nih. Gaya bebasnya boleh teman-teman? 1, 2. Gaya bebas mungkin begini kali ya kata moderator. Begini ya tanda love begini ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua boleh Kak Saibi, Kak Winnie, Kak Reni, Kak Rosa, Kak Felicia boleh on cam. Kak Sandi, kita foto sesi bersama ya, mungkin gayanya kayak love tadi. Oke, aku hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Baik, dan akhirnya kita sudah di penghujung webinar ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam jaringan Zoom meeting ini dari awal sampai akhir. Dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini kepada kita semua. Semoga teman-teman setelah acara webinar ini, banyak ilmu yang kalian dapatkan untuk diaplikasikan ya. Apalagi ada program DOPE yang sedang buka lowongan magang. Kalian jangan lupa daftar ya, linknya udah ada di kolom chat, dan atau kalau misalnya ketinggalan ada di informasi lanjutnya bakal ada aku share di grup webinar ya di WhatsApp. Oke, demikian webinar hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Akhiri ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Selamat sore.